Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak tetap sehat dan semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma ya arhamar rahimin. Materi kita hari ini, kita akan mempelajari tentang sholat duha. Anak-anak, apa pengertian sholat duha itu? Arti sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu duha. Waktu duha itu kapan? Yaitu ketika matahari telah terbit, ketika naik kurang 7 hasta hingga terasa panas menjelang sholat zuhur, atau sekitar pukul 6.30 atau 7 pagi sampai pukul 11 siang. Pun pelaksanaan sholat duha. Sholat duha itu dilaksanakan 2 rakaat 1 kali salam. Sementara jumlah maksimal rakaat sholat duha ada perbedaan pendapat dari para ulama. Ada yang mengatakan maksimalnya 8 rakaat dan ada yang mengatakan 12 rakaat. Kalau mau mengerjakan sholat duha, yang pertama kita harus tahu tentang niat sholat duha itu. Sebelum kita mengerjakan sholat duha, yang pertama kita harus tahu tentang niat sholat duha itu. Bagaimana niat sholat duha itu? Usolli sunnatat duha rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunat duha 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Setelah itu kita membaca takbiratul ihram, lalu membaca surah Al-Fatihah dan dilanjutkan membaca surat As-Samsu pada rakaat pertama dan surah Ad-Duha pada rakaat kedua. Salat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fi samaihi fa anzilhu wa in kana fil ardi fa ahrizhu wa in kana mu'siran fa yassirhu wa in kana haraman fa tahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka sholihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya,
duha. Wahai Tuhanku, sesungguhnya waktu duha adalah waktu duhamu. Keagungan adalah keagunganmu. Keindahan adalah keindahanmu. Kekuatan adalah kekuatanmu. Kekuasaan adalah kekuasaanmu. Serta penjagaan adalah penjagaanmu. Ya Allah, jika rizkiku masih di atas langit, turunkanlah. Dan jika ada di dalam bumi, keluarkanlah. Jika sukar, mudahkanlah. Jika haram, sucikanlah. Jika masih jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duha, keagungan, keindahan, kekuatan, dan kekuasaanmu. Limpahkanlah kepada kami segala yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Keutamaan sholat duha yang pertama adalah pahalanya seperti bersedekah. Dengan menjalankan sholat duha, secara otomatis kita juga melaksanakan amalan sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap ruas dari anggota tubuh di antara kalian pada pagi hari harus dikeluarkan sedekahnya. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah. Menyuruh kebaikan adalah sedekah, dan mencegah kemungkaran adalah sedekah, dan semua itu dapat disepadankan dengan mengerjakan sholat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim dari Abu Jar. Keutamaan sholat duha yang kedua yaitu dicukupi semua kebutuhannya. Orang yang rajin menjalankan sholat duha karena Allah akan diberikan kelapangan rezeki oleh Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis kudusi dari Abu Darda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, rukuklah, sholatlah karena aku pada awal siang sholat duha 4 rakaat, maka aku akan mencukupi kebutuhanmu sampai sore hari. Duha yang ketiga yaitu dibangunkan istana di surga, yang artinya barang siapa sholat duha 12 rakaat, maka Allah akan membangun baginya istana dari emas di surga. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dari Anas bin Malik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosanya meski sebanyak buih di laut. Barang siapa yang menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad dari Abu Hurairah. Keutamaan sholat duha yang keempat ialah sholat duha dapat menggugurkan dosa. Didasarkan pada hadis yang menyebutkan bahwa sholat duha dapat menghapus dosa-dosa meskipun sebanyak buih di lautan. Selain 5 dari keutamaan sholat duha, ada beberapa lagi keutamaan sholat duha, yaitu waktu paling ijabah. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang keenam adalah ini waktu paling diijabah. Mengapa sholat duha adalah waktu yang tepat untuk memanjatkan doa? Dijelaskan jika pada waktu duha disempatkan untuk melakukan sholat duha, maka saat itu para malaikat turun ke bumi bertujuan menyaksikan sholatnya kaum mukmin. Hal tersebut ditegaskan pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 78. Jika pada waktu duha digunakan untuk memohon dan mengharap doa, maka malaikat akan menolong mendoakannya agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bukan tidak mungkin bila doamu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan selanjutnya terhindar dari keburukan. Keutamaan sholat duha menurut hadis
adalah akan dihindarkan dari banyak keburukan. Melaksanakan sholat duha di bulan Ramadan dan waktu-waktu yang diutamakan akan menghindarkan dari keburukan. Keutamaan selanjutnya, sehatkan tubuh. Keutamaan sholat duha lainnya adalah baik bagi kesehatan tubuh, tak hanya secara rohani. Sholat duha pun memiliki manfaat untuk kesehatan jasmani. Sholat di pagi hari menjelang siang dapat melancarkan peredaran darah. Udara pagi yang segar dapat bermanfaat bagi pernapasan dan jantung. Selanjutnya, wajah lebih bercahaya. Keutamaan sholat duha adalah akan membuat wajah orang-orang yang menunaikan lebih bercahaya. Orang yang rajin sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah, akan memiliki wajah yang berseri. Semoga materi yang Ibu jelaskan hari ini dapat kamu pahami dan dapat kita laksanakan dan bermanfaat bagi kita. Terima kasih dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.